Ampun dah, belum kelar seleksi administrasi, udah 3 kali perubahan jadwal. Kocak BKN, kocak. Terus bikin seleksi gak lu BKN? Udahlah, bahas isi aja yuk. Selamat datang di Koma Channel. Video ini karena requestan salah satu komentar di channel gua. Kemarin gua ngupload video klarifikasi dan permintaan maafan kepada pihak kejaksaan. Terus ada komentar dari Las GT. Aku sih dukung opini dan kritikanmu bang, karena emang faktanya begitu. BTW terkait jadwal, info terbarunya pendaftaran seleksi diperpanjang sampai 11 Oktober 2023. Dan udah keluar surat keputusan dari BKN untuk penyesuaian jadwal seleksi bang. Dan ada salah satu dari komentar ini ya, dari komentar Las GT ini, ada salah satu jawaban dari Trio Febri. Next, kritik BKN bang. Wah, jadiin kata gua. Oke, kita mulai nih. Badan Kepegawaian Negara atau BKN kemarin resmi memperpanjang batas waktu pendaftaran seleksi CASN 2023 dari semula 9 Oktober 2023 diubah menjadi 11 Oktober 2023. Batas waktu pendaftaran seleksi CASN 2023 diperpanjang sampai 11 Oktober 2023 pukul 11.59 WIB. BKN sudah 3 kali antum ngubah jadwal. Tobat Anda BKN. Bahkan ngubahnya gak kira-kira loh. Sebelum pendaftaran udah diubah nih. Nih gue bahas satu-satu nih dari 3 peraturan yang lu ubah. 1. Pendaftaran seleksi yang semula tanggal 17 September sampai 3 Oktober menjadi 20 September sampai 9 Oktober 2003 dengan alasan sehubungan masih berlangsungnya proses optimalisasi P3K teknis tahun anggaran 2002 di sejumlah instansi sesuai Kemenpan RB 571 2003 dan proses verbal kebutuhan formasi CASN 2003 di masing-masing instansi. Panselnas melalui BKN menjadwalkan ulang pembukaan pendaftaran seleksi CASN 2023. Belum perang loh ini, masih nyiapin bekal bro. Masa ditunda sih jadwal perangnya? Lagian ya kali BKN gak tahu jadwal proses P3K teknis bro. Konyol kata gua. Bayangin aja ya, BKN ngubah jadwal CPNS karena masih ada jadwal P3K yang sebenarnya BKN tahu kalau masih ada jadwal P3K teknis. Gak masuk akal kan? Kedua, perubahan batas waktu pendaftar pelamar P3K guru Kemdikbudristek. Attention, perubahan batas waktu pendaftaran pelamar P3K guru Kemdikbudristek. Formasi kebutuhan khusus 20 September sampai 3 Oktober 2003. Formasi kebutuhan umum 4 sampai 9 Oktober 2023. Alasannya nih bro ya, alasannya nggak dijelasin kawan. Nggak dijelasin alasannya kenapa. Enak banget dah hidup lu, sempurna. Terus kenapa diubah BKN? Gue rasa emang iseng tuh, pengen tahu senam jantung para pelamar aja kali ya. Ketiga, yang terbaru nih. Ini bukan yang terakhir karena gue yakin masih ada lagi penundaan jadwal dari BKN. Yang ketiga nih, batas waktu pendaftaran seleksi CASN 2003 diperpanjang. Nah ini yang terbaru, yang semula 9 Oktober 2003 menjadi 11 Oktober 2003. 3 time bro, 3 time sebelum perang nih jadwal diubah-ubah. Keren banget. I love you BKN. Sebelumnya udah ada gelagat perubahan jadwal karena ini nih. Yang posting, bagi sobat BKN, silakan dicoba berkala mengakhiri pendaftarannya. Mimin sudah menyampaikan aspirasi atau keluhan kalian ke tim teknis dan pimpinan terkait. Seperti yang diketahui data statistik pelamar pagi ini, banyak pelamar yang menunggu submit dan akhiri pendaftaran jelang batas akhir. Jadi mungkin ketika mengakses dan ingin mengakhiri pendaftaran, ya rada lemot ya karena banyak yang mengakses. Lagian, kenapa sih pelamar nih harus akhiri pendaftaran di akhir jadwal? Kan udah tahu pasti banyak yang ngupload di situ. Jadi ya sebelum itulah 5 hari sebelum pendaftaran YouTube atau berapa gitu. Ya masa bro, banyak yang ngakses di akhir. Terus BKN nge-tweet lagi nih, guna mengantisipasi pelamar yang mengakhiri pendaftaran bersamaan di batas akhir yang berdampak pada akses di portal, tim teknis BKN tengah mengoptimalkan portal SSCASN hingga sore ini untuk kalian. Terus kami harus gimana Min? Mungkin akan datang kabar yang kalian harapkan. Nah habis itu jam 10 malam tanggal 9 Oktober muncullah info perpanjangan waktu pendaftaran. Gue yakin pasti ada keterlambatan yang diciptakan sama BKN lagi. Di video ini nih, gue
gue udah bilang kalau BKN pasti undur jadwal seleksi. 1 minggu kemudian, bener dong, bener, gue prediksikan lagi pasti ada keterlambatan yang diciptakan sama BKN. Emang gak konsisten nih BKN nih. Taruhan sama gue yakin menang gue. Pasti terlambat nih seleksi, entah itu SKD ya, atau SKB mungkin, atau pengumuman apapun itu. Percayalah sama gue. Ada perkataan bagus dari idola gue. Dia bilang kayak gini, gue bukan tidak menunggu yang telat, gue hanya mau menghargai yang tepat waktu. Coba tebak quote dari siapa ini? Quote yang bagus sampai sekarang gue pun masih memegang prinsip ini. Niat menunggu orang yang telat ngumpulin berkas administrasi itu baik. Tapi ingat, dampaknya membuat orang yang ngumpulin tepat waktu jadi tidak respect. Masa mau menjunjung orang yang telat tapi merendahkan orang yang tepat waktu? Kan aneh. Ya kalau gitu, yang tepat waktu ngapain harus buru-buru gitu? Mending tunggu perpanjangan waktu aja, ya kan? Ini tanggapan dari para pelamar yang tepat waktu. Dari Jacob Bosi Jabat. Saran saja, agar memulai hal yang konsisten, baiknya tepat waktu. Banyak yang buru-buru. Tolong dipertimbangkan bagi yang sudah on time, agar sebagai negara yang besar, kita mulai dengan hidup disiplin. Mantap kan? Mantap. Terus dari Dewan Daru Talang, ngaco malah diperpanjang. Nggak fair sama yang dari awal udah nyempetin cuti kerja demi ngelengkapin berkas, yang udah jelimet ngatur waktu ngurus surat-suratnya. Baru proses administrasi aja mepet-mepet, minta keringanan. Gimana kalau udah mengabdi? Ya pastilah server down, orang ngerjainnya di hari-hari terakhir. Wah, parah nih BKN nih. Ini ada orang yang sampai cuti loh, cuti kerja nih. Harus denger lah. Terus ada dari Dika YYPM. Banyak yang dirugikan, pendaftar yang sudah on time dan pendaftar umum yang waktu pendaftarannya menjadi berkurang. RIP konsisten instansi negara. Emang banyak bos yang dirugikan dari ketidakkonsistenan BKN ini. Menurut gue ya, kalau terus-terusan kayak gini, BKN tuh seakan-akan menampakkan dirinya kalau pegawai negara tuh boleh gak disiplin, boleh telat, boleh tidak konsisten terhadap apa yang ia embani. Ini kan citra yang buruk, bre. Lah gimana kalau ditiru sama para calon pegawai negeri sipil ini? Karena panutan dari awal untuk menjadi PNS itu ya hadapannya BKN. Hati-hati loh BKN. Apa yang Anda perbuat akan ditiru sama pelamar loh. Soalnya kan ya Anda menjadi sosok utama pengadaan CPNS dan P3K ini. Terus ada berita yang unik nih. Nih kocak kata gue. BKN terima penghargaan atas penerapan core value berakhlak. Mantap. Sedap, salut padamu BKN, hormat gua. Nih, sekalian belajar TWK SKD ya. Jadi berakhlak itu meliputi 1. Berorientasi pelayanan, 2. Akuntabel, 3. Kompeten, 4. Harmonis, 5. Loyal, 6. Adaptif, 7. Kolaboratif. Jadi ada 7 poin nih. Nah, yang gua mau garis bawahin itu akuntabel. Dan ada kriteria tuh, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin. Mantap BKN, emang yang paling disiplin. Salut pada BKN. Coba komen di bawah bagian berakhlak mana yang tidak mencerminkan perilaku BKN dalam core value berakhlak. Sekalian belajar SKD kan bro. Tapi yang gue bingungin ya, kenapa BKN dapat penghargaan itu dah? Siapa sih yang ngasih penghargaan tuh? Kalau gue melihat kekacauan jadwal dari seleksi administrasi ini, ya gue cabut aja tuh. Gak mencerminkan core value berakhlak sama sekali. Capek gue marah-marah mulu. Bukan gimana ya, ini seakan-akan gue pemarah ya. Tapi kalau gue ada di posisi pelamar CPNS atau P3K 2003, gue bakal kesel juga. Posisi gue, ingat ya, posisi gue itu sebagai orang yang membela pelamar CPNS, bukan instansi. Yang ngapain gue bela instansi bro, mereka aja gak konsisten. Makanya kalau ada hal yang ngerugiin masyarakat, langsung gue protes. Nah ini orientasi gue membuat banyak video yang seperti ini. Orang lain gak berani bahas ginian, gue berani. Karena gue gak terikat sama siapapun, dan penonton gue atau subscriber gue ngedukung gue 100%. Makanya gue berani bikin video ini. Udah daripada darah gue tinggi, gue tutup aja deh. Quotes terakhir gue nih. Tobat Anda BKN. Gue dari channel, jangan lupa like, comment, subscribe. Dan gue ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya.